Pernah kepikiran nggak sih, gimana perjalanan sebuah produk sebelum akhirnya sampai di tangan kita? Nah, di balik setiap barang yang kita beli, ada sebuah jaringan keputusan yang kompleks dan seringkali nggak terlihat. Inilah dunia tersembunyi di mana bisnis memilih mitranya. Hari ini, kita akan coba menyingkap jaringan tak terlihat itu. Oke, biar gampang kita ambil contoh yang gede aja. Sebuah mobil. Proses pembuatannya itu jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Ini bukan sekedar satu pabrik yang ngerakit semuanya dari nol sampai jadi. Pertama, tentu saja ada jantungnya, mesin. Sebuah komponen super canggih yang isinya ratusan bagian presisi yang harus bekerja bareng dengan sempurna. Terus ada ban, ya kan? Bagian vital yang nyambungin mobil ke jalan. Dan ini seringkali dibuat oleh perusahaan yang sama sekali berbeda. Dan itu baru mesin sama ban loh. Jangan lupa, ada ribuan komponen lain. Mulai dari baut yang paling kecil sampai sistem elektronik yang super rumit. Kompleksitas di balik satu mobil aja udah luar biasa. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, dari mana semua potongan-potongan ini datang? Jawabannya membawa kita ke inti dari cara kerja bisnis modern. Semuanya berasal dari sebuah jaringan yang kita sebut pemasok. Pemasok atau yang sering disebut supplier itu ibaratnya tulang punggung bagi hampir semua jenis bisnis. Mereka adalah bagian super penting dari rantai pasok yang bikin produk bisa dibuat dan sampai ke tangan kita semua. Sederhananya gini, pemasok itu adalah pihak yang nyediain apapun yang dibutuhkan perusahaan lain buat jalanin bisnisnya. Tapi jangan salah ya, mereka itu bukan sekedar penjual biasa. Mereka adalah mitra strategis yang bisa ikut nentuin sukses atau gagalnya sebuah perusahaan. Tugas utama mereka itu berpusat di 3 pilar ini. 1. Nyediain produk yang diminta. 2. Ngejaga kualitasnya biar selalu konsisten. Dan 3. Yang krusial banget, mastiin pengirimannya tepat waktu. Kenapa? Karena keterlambatan atau kualitas yang jelek sedikit aja, wah, bisa-bisa seluruh lini produksi berhenti total. Oke, sekarang bayangin kamu punya bisnis. Gimana caranya milih pemasok yang paling pas? Nah, secara tradisional, selalu ada 3 kriteria utama yang jadi patokan. Ada sebuah studi tentang para pengecer independen yang mengkonfirmasi hal ini. Lihat deh, 3 faktor teratas yang jadi prioritas mereka: harga, waktu pengiriman, dan kualitas produk. Ini nih, fondasi klasik dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, ini nunjukin betapa strategisnya keputusan ini. Milih pemasok itu bukan cuma soal operasional sehari-hari, tapi ini adalah cara buat membangun keunggulan kompetitif. Pemasok yang lebih baik bisa berarti biaya produksi lebih rendah atau kualitas produk kita jadi lebih unggul di pasaran. Eits, tapi tunggu dulu, dunia bisnis kan terus berubah ya. Hari ini, kartu skor tradisional tadi ternyata udah nggak cukup lagi, terutama buat perusahaan-perusahaan raksasa. Buat perusahaan-perusahaan global, tekanannya datang dari mana-mana, mulai dari investor sampai kita sebagai konsumen. Ini nambahin lapisan baru dalam pengambilan keputusan. Pertanyaannya bukan lagi cuma berapa harganya, tapi juga bagaimana cara membuatnya. Pergeserannya kelihatan jelas banget. Fokus lama yang cuma mikirin biaya dan kecepatan, sekarang mulai bergeser. Pertimbangan baru yang muncul itu misalnya soal keselamatan pekerja, hak-hak karyawan, dan bahkan dampak sosial si pemasok terhadap komunitas di sekitarnya. Jadi, keberlanjutan sosial itu maksudnya apa sih? Ya, ini mencakup hal-hal yang sangat mendasar. Misalnya, memastikan lingkungan kerjanya aman, menghormati hak-hak karyawan, transparan soal bahan baku yang dipakai, dan menerapkan praktek kerja yang adil. Oke, tapi penting banget buat kita ingat. Realitas bagi perusahaan besar yang sangat sadar akan citra global, itu beda banget sama tantangan yang dihadapi oleh usaha-usaha kecil di tingkat lokal. Coba deh kita balik lagi ke studi tentang para pengecer di Johannesburg tadi. Data ini nunjukin sebuah kelemahan yang besar. Hampir 65% pengecer independen itu belanjanya dari grosir. Sementara jaringan retail raksasa bisa langsung potong kompas ke pabrikan. Wah, ini perbedaannya jauh banget. Nah, ini dia intinya. Karena harus lewat perantara atau grosir, para pengecer kecil ini punya posisi tawar yang lebih lemah. Dan akhirnya harus nanggung biaya yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka jadi susah banget buat bersaing soal harga. Dampaknya serius banget. Statistik ini benar-benar bikin kaget. Sampai 70% usaha kecil di Afrika Selatan itu gagal bertahan dalam 3 tahun pertama mereka. Dan ya, tekanan dari rantai pasokan adalah salah satu penyebab utamanya. Jadi, setelah kita lihat dari berbagai sudut pandang, dari perusahaan mobil global sampai warung kelontong lokal, kenapa sih semua ini penting buat kita?
Karena begini, setiap produk yang kita sentuh, dari ponsel di saku kita sampai makanan di piring kita, itu semua punya cerita. Cerita itu bukan cuma soal bahan dan mesin, tapi tentang serangkaian pilihan yang dibuat oleh banyak orang di sepanjang jalan. Pilihan tentang menyeimbangkan harga dan kualitas, dan yang sekarang makin penting, pilihan tentang bagaimana manusia diperlakukan dalam proses pembuatannya. Jadi, lain kali kamu belanja sesuatu, coba deh ingat soal jaringan tak terlihat ini. Karena pertanyaannya bukan cuma produk apa yang kamu beli, tapi juga cerita seperti apa yang kamu pilih untuk dukung.